apa yang kamu minta padaku ibu? Karena waktuku belum ada, belum waktunya. Tapi karena permintaan Maria diturutin. Pastor itu punya hak untuk memberikan pengampunan dosa. Oh, maksudnya 7 sakramen ini dimiliki oleh pastor. Pastor semua. Yesus menurunkan pertama kali kepada Petrus. Ya toh? Ini kamu jadi bapak bangsa, jadi bahwa Petrus besok adalah wakilku di dunia ini. Dan itu turun-temurun itu. Pusatnya lari ke sana. Mirip keuskupannya, Pak. Mirip. Khilafah. Nah, benar. Itu Katolik itu penganut khilafah. Bagaimana nih pandangan Bapak misalkan pemuda Katolik dan pemudi Protestan menikah dan mereka tetap berkeyakinan dengan agamanya masing-masing gitu. Apakah dilarang atau karena kan sama-sama menyembah Yesus Kristus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Om Swastiastu. Nam Budaya. Waisterdon. Ya, sahabat para pecinta kerukunan, bertemu lagi dengan kami di Sunan Suara Kerukunan. Dan kali ini masih dalam suasana Ramadan. Saya menghadirkan 2 tamu non-muslim dua-duanya. Ada yang banyak menganggap bahwa 2 agama ini kayaknya sama gitu, tapi rupanya beda. Minggu lalu juga kita sudah bahas antara Filzar, anak SMP yang Muslim, bertanya dengan pendeta yang agamanya Kristen. Dan kali ini sudah hadir bersama saya ada Gideon, dia adalah pemuda Kristen, ya. Saya yakin Gideon punya keresahan, punya beberapa pertanyaan untuk Pak Sony Paat. Beliau adalah umat Katolik ya, Pak Sony ya. Tidak bermaksud tandem ini. Saya jadi merasa minoritas di tengah sendirian. Oke, Gideon, boleh bertanya kepada Pak Sony terkait keresahan, terkait unek-uneknya sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen kepada umat Katolik. Silakan, Gideon. Mungkin untuk pertanyaan awalan aja. Kenal ya, udah ketemu ya. Manggilnya Pak Sony ya, Pak? Ya, betul. Mungkin untuk pertanyaan awal aja sih ya, Pak ya. Kita kan taunya Kristen tuh ada 2 ya, Katolik dan Protestan. Dan orang menganggapnya itu berbeda lah. Mungkin pertanyaan dari saya yang pertama untuk awalan, apalah arti Katolik, kata Katolik ini Pak dalam Katolik itu Katolik? merupakan satu universal gitu loh. Ya. Jadi Katolik namanya artinya universal. Jadi dia bisa masuk gereja manapun. Kalau di Protestan kan beda. Jadi kalau dia mau masuk, karena arasnya banyak kan. Yang ini nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Kalau Katolik, gereja manapun asal gereja Katolik dia bisa masuk. Berarti asalkan dia beragama Katolik di gereja manapun dia bisa masuk. Bisa diterima. Jadi maksudnya Katolik itu sendiri artinya universal begitu. Universal ya. Tapi sebetulnya kalau Kristen dan Katolik ini menyembahnya sama nggak? Sama ya, Wil? Ini Sama. memang kalau dasar mulanya memang ya. Dulu asalnya memang Katolik. Terus terjadi reformasi sehingga akhirnya memisahkan diri dari Martin Luther ya. Gitu. Kemudian Protestan ini akhirnya juga berkembang dan banyak aliran-alirannya yang lain. Kalau Katolik masih sampai sekarang masih tetap sama gitu. Memang kayak kalau konteksnya di Indonesia ya, Protestan yang ada di Sumatera misalnya gitu beda dengan yang ada di timur gitu nggak sih? Kalau Protestan lihat juga sih aliran-alirannya. Dia kan ada, kalau misalkan di Sumatera Utara Protestan yang lebih banyak itu HKBP, Kuria Kristen, Batak Protestan. Ada juga GBI, ada juga GPIB, dan masih banyak juga yang lainnya gitu. Secara apa ya? Kalau di Islam kan nyebutnya akidah ya. Iya. Cara prinsipnya sama nggak sih? Secara prinsipnya sama, menyembah Tuhan Yesus. Mungkin perbedaannya ada di tata cara ibadahnya. Jadi ada yang tata cara ibadahnya. Mungkin kitab sucinya pun hampir sama persis. Hanya ada di Katolik mesti tetap ada penambahan yang diturunkan indikator ya. Diturunkan indikator ada beda dengan Protestan. Jadi kalau hampir keseluruhnya sama. Jadi ibadahnya
yang agak beda. Mungkin agak disamakan, GKI agak mirip cara-cara ibadahnya hampir sama. Ya, maksudnya Ritualnya. GKI ada mulai dari khotbah, persembahan sampai acara itu semua ada itu lengkap. Jadi kalau yang aras yang lain mungkin agak sedikit jauh. Ya. Gitu. Mungkin ada tata cara ibadahnya yang berbeda. Maksudnya ada yang tata cara ibadahnya bernyanyi dan bertepuk tangan. Iya. Ada yang cuma bernyanyi saja, ada yang hikmat, ada juga yang sambil berlompat-lompat untuk Banyak Pantekosta, ya ada salah aliran dari Protestan. kalau Katolik nyanyi juga nggak? Ada lagu-lagu, tapi lagu-lagunya lagu rohani liturgi. Iya. Gitu sama kalau di GKI ada liturginya dia. Iya. Kalau di tempat lain malah enggak. Cuma yang penting doa, nyanyi doa tanpa ada liturgi. Iya. Kalau misalkan yang ada liturginya itu HKBP. Berbeda itu dipengaruhi oleh apanya? Apanya? Coba tanya aja kenapa jadi liturgi macam-macam. Saya malah kurang paham karena Katolik satu ya? iya, kalau Katolik satu. Jadi di Medan, Surabaya sama, liturgi satu. Jadi hari ini liturginya apa? Sama semua. Jadi bacaannya apapun sama. Atau mungkin di Protestan itu seperti kayak punya otonomi sendiri gitu kali ya? Ya, mungkin ada perbedaan dari penafsiran juga dari Alkitab. Jadi kan kalau misalkan ada yang menafsirkan ibadah yang benar itu menyanyi-nyanyi seperti Raja Daud waktu dia menyembah Allah dengan bernyanyi. Ada juga yang beribadah dengan kusyuk, dengan berdoa dengan tenang tanpa ada kebisingan gitu. Tapi ada juga nyanyi-nyanyinya. Walaupun nyanyi-nyanyinya perbedaannya mungkin di Protestan mungkin perbedaannya lebih bersukacita lah. Nah, tapi di AKBP juga punya tata cara untuk menyanyi juga lebih. Kalau saya GBI GBI lebih bernyanyinya lebih dengan sukacita. Kita bertepuk tangan. Ada juga kalau di GBI itu ada juga bahasa roh namanya. Bahasa roh. Jadi kita mengucapkan bahasa roh untuk menyembah Tuhan gitu. Maksudnya yang bersifat gaib begitu ya? Iya nggak sih? Nggak ada namanya bahasa roh. Bahasa roh itu kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang dia omongin. Kadang-kadang begitu. Beda-beda juga, ada yang ada bahasa roh, ada juga gereja yang nggak pakai bahasa roh gitu. Tergantung penafsiran juga sih dari Alkitab gitu. Kayaknya aku kurang nih main sama yang Protestan apa? Jadi ada yang luas-luas. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Apa pertanyaan lain yang Ibian Piep? Mungkin untuk Pak Son ini kan sudah jelas banget nih kayak berbeda tata cara ibadah dari Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik lah. Nah, kalau di dalam Katolik itu kan ada yang namanya 7 sakramen. Boleh dijelaskan nggak Pak, apa itu 7 sakramen itu? Ya, 7 itu 7 karena ada sakramen yang peristiwa-peristiwa penting dari zaman Yesus itu yang sampai sekarang masih dilakukan. Jadi sakramen itu seperti permandian. Itu pasti ada Protestan juga ada permandian. Baptis. Itu ada itu. Kalau Katolik juga ada. Tapi ada cuman kalau nggak salah di Protestan cuman 2 atau 3 sakramen, saya kurang tahu. Perjamuan kudus itu sakramen juga. Di ini juga ada. Tapi yang tidak ada mungkin sakramen imamat, sakramen pengakuan dosa, tidak ada itu sana. Itu sakramen minyak suci orang mau meninggal. Ritual. Jadi itu suatu gimana ya? Peristiwa penting yang dialami oleh yang diberikan hanya khusus ini imam yang memberikan gitu. Kalau pengakuan dosa itu ya yang saya tahu itu misalkan kita menceritakan dosa-dosa kita kepada itu pastor, tapi di tempat tersembunyi gitu ya Pak? Iya, tempat tersembunyi. Jadi pastor memberikan pengampunan dosa, itu sakramen. Jadi pastor itu punya hak untuk memberikan pengampunan dosa. Oh, maksudnya 7 sakramen ini dimiliki oleh pastor. Pastor semua. Yang memberikan permandian juga pastor. Memberikan komini itu
hosti itu pastor juga ini. Tubuh Kristus, mengubah tubuh Kristus, ini pastor. Berarti Katolik itu menganggap pastor adalah perwujudan Yesus gitu, bukan? Enggak, ya Yesus menurunkan pertama kali kepada Petrus. Ya toh. Ini kamu jadi bapak bangsa, jadi bahwa Petrus besok adalah wakilku di dunia ini. Dan itu turun-temurun itu ke Paus, kemana gitu ya, gitu. Islam itu ada namanya sanad apa? Iya, itu. Keilmuan gitu, jadi Dari imam ini memang ditabiskan. Nah, ini dia punya sakramen juga, sakramen imam. Jadi pastor punya wewenang untuk memberikan suatu permandian, hosti dan segala minyak suci, itu pastor semua wewenang. 7 sakramen itu hanya ada di Katolik. Kalau di Protestan itu apa aja? Permandian, Itu bakti. terus pengakuan dosa, terus ke sakramen imamat pastor sendiri. Itu apa? Pastor kan di pelantikan pastor itu dia nggak akan hilang tuh, biarpun dia sudah keluar dari pastor tetap sakramen imamat dia punya. Terus minyak suci, dia orang mau meninggal itu dapat minyak suci ya, diurapin ya. Jenazah. Terus kok jenazah? Bukan jenazah, orang mau meninggal, jadi dia masih sakit, kasih gitu ya. sekali, atau dia udah tua, udah lumpuh kasih. Tidak harus sakit ya, mungkin dia lagi. Yang kasih ini adalah pastornya Semua. Kewenangan. Ada 7 semua itu. Terus sakramen penguatan. Ya itulah, jumlahnya semua ada 7. Krisma ya itu penguatan. Penguatan itu krisma. Untuk mengurapi itu minyak zaitun apa, Pak? Ada namanya minyak urap tuh. Minyak urap. Ya. Gitu. Jadi ya itulah, itu tradisi dari gereja bahwa ada 7 sakramen untuk Katolik. Begitu. Jadi dari Vatikan juga seperti itu. Oh iya, kita dari Paus turun ke sini, uskup ke pastor. Protestan mungkin ada sakramen itu. Jadi perkawinan, permandian sama itu perjamuan kudus. Yang lainnya nggak ada, cuman 4-nya Katolik yang punya. Kalau perjamuan kudus tuh apa? Kalau untuk ritual ini? Itu kan ada waktu zaman Tuhan Yesus mengatakan bahwa malam terakhir di Last Supper itu murid-muridnya pecahlah cara ini, makanlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Sama kan? Sama semua. Jadi peristiwa penting semua ada di zaman Yesus. Nah, itu yang dilakukan sekarang ini. Termasuk permandian Yesus juga dibaptiskan. Ya itulah. Oke. Menarik ya. Menarik. Iya, jadi ada Katolik ini semua ada tradisi, larinya ada hierarki ya sampai ke Paus. Mungkin orang bilang seperti sekarang jemaah apa itu yang berpusat ke khilafah. Islam itu pusatnya lari ke sana. Mirip keuskupannya, Pak. Mirip khilafah. Nah, benar. Itu Katolik itu menganut khilafah. Jadi seluruh dunia merujuk kepada satu komando. Jadi hari ini liturginya apa? Ada. Sama di Medan, di Singapura, di mana? Satu liturgi. Hari ini liturginya apa? Misalnya pembacaan kitab suci ini sama. Jadi semua sudah teratur. Gitu. Punya pengaruh besar, Pak. Pengaruh besar seluruh dunia. Iya. Tapi kalau boleh ya, aku tanya ya nanti. Ada nggak sih stereotip dari orang Kristen ke Katolik atau stereotip Katolik terhadap Kristen? Ada nggak? Mungkin Gideon dulu yang mulai. Stereotip orang Kristen melihat orang Katolik tuh kayak apa? Stereotip mungkin kalau dari Kristen melihat Katolik terkait dengan Bunda Maria. Mungkin kami melihat bahwa Bunda Maria itu kan diagungkan banget, Pak, di Katolik kan. Ada patung Bunda Marianya dan berdoa juga kepada Bunda Maria. Dan mungkin ada juga yang menganggap bahwa apakah Katolik menyembah Bunda Maria, memuji Bunda Maria seperti menyembah Tuhan Yesus seperti itu atau bagaimana tuh, Pak?
Ya, kalau Bunda Maria ini sosok figur yang benar-benar kalau orang Katolik ini benar-benar dihormati, gitu loh. Jadi Bunda Maria ini wanita, bukan sekedar wanita. Kalau di Protestan mungkin hanya dianggap sekedar wanita biasa yang melahirkan Yesus. Tapi kalau di Katolik, dia ini wanita pilihan, tidak main-main nih. Jadi Tuhan menentukan bahwa kamu besok akan melahirkan. Di Islam pun juga ada. Jadi datangi sama malaikat Jibril, ini kamu akan mengandung kalimatullah. Ada tertulis itu, ya toh. Ya. Itu jadi tidak main-main dia pilih. Kok dipilih sosok? Kok kenapa Maria? Kenapa enggak? Bahkan banyak wanita yang lain pun banyak. Kenapa dia pilih? Jauh-jauh hari sudah direncanakan bahwa besok akan lahir di Bethlehem oleh ini ya. Sejak dari perjanjian lama. Perjanjian sudah Bunda Maria ini adalah wanita pilihan. yang dipilih oleh Jadi tidak sembarang. Jadi wanita ini bukan wanita biasa. Dia ini benar-benar dipilih. Orang yang rendah hati, yang suci dan segala macam gitu dipilih gitu loh. Dan dia belum bersuami gitu. Jadi masih perawan istilahnya itu. Ya. Jadi kan orang Katolik mengaku sosok Maria ini adalah sangat suci. Kita bukan menyembah Bunda Maria, bukan. Jadi kita minta perantaraan dia. Karena dia ini orang yang dekat dengan Yesus. Dia ini yang dekat sekali dengan Yesus. Yesus pun kalau apa kata Maria dia turutin. Ada banyak kan seperti dalam peristiwa Kana. Ingat kan? Apa yang kamu minta padaku ibu? Karena waktuku belum ada, belum waktunya. Tapi karena permintaan Maria diturutin. Ya toh. Bayangin saja, Yesus dia belum waktunya untuk membuat ini apa namanya mujizat. Belum waktunya dia berkarya itu. Tapi karena permintaan Bunda Maria, Bundanya dia turutin. sama kayak gini kali Opa ya. Anak laki-laki itu bisa paling dekat sama ibu. Nah itu jadi kita doa itu minta perantaraan Bunda Maria supaya tolong sampaikan kepada anakmu lah, ceritanya begitu loh. Iya. Presiden lewat ibunya. Ya. terjawab lah Pak. Nah, ya, jadi terjawab. Jadi kita bukan menyembah dia, tapi minta perantaraan dia. Kita doa untuk perantaraan dari Bunda Maria gitu. Gimana sih kalau Opa kemudian Katolik memandang Kristen pun bagaimana? Ya saya cuman melihat bahwa dulu terpisah dari Katolik ini akhirnya pecah banyak-banyak. Ya. Gitu. Ini sangat disayangkan. Ini kadang-kadang berbeda paham, bikin gereja sendiri dia. Bikin di ruko, pastornya berantem sama pastor, dia nyewa ruko, dia ngajak umatnya. Ya ilah gua pikir. Nah ini karena apa? Karena di situ ada perpuluhan. Ini kadang-kadang jeleknya di situ juga. Ya atau mungkin ini memang kan apa ya sunatullahnya masyarakat Indonesia kan beragam Pak. Iya. Ya jadi ya sama lah mungkin refleksi dari orang Indonesia ya nggak sih? Iya. Banyak budaya, banyak agama. Iya, apa-apa. Tapi dari segi itu tuh akhirnya terpecah-pecah jadi banyak kali pendil-pendil ini. Bukan cuma 5 atau 6 gereja lagi. Banyak Ruko-ruko pun banyak. Banyak gitu loh. Ya inilah sangat disayangkan akhirnya. Karena apa? Karena mereka nggak ada satu kayak Paul Katolik, dia ada satu hierarki, satu komando. Jangan bebas. Nah ini enggak. Ini siapa komandan gua gak ada, gua bikin sendiri. Nah inilah. Jadi enggak apa-apa itu sih kita bukan menjelek-jelekan bukan, tapi ini kita merasa bahwa kok Kristen terpecah-pecah gitu loh. Ya orang melihatnya pada akhirnya gitu. Kok Kristen banyak banget sih gitu. Ya kayak aku nih kan non Kristen kan, jadi jatuhnya kan ngeliat itu apa sih milih gitu. Sampai akhirnya KBP dan lain sebagainya. bisa sewa ruko, ya ilah. Dan FKUP jadi banyak acara ini. Gara-gara Protestan, Kristen juga ke bawah-bawah. Ya itu yang lain ini. Tapi pada dasarnya kan tadi kidahnya sama. Iya sama. Kitab suci sama. Ajarannya sama. Semua persis. Nggak ada berbeda kok. Karena manusianya kan berbeda-beda. Jadi penafsirannya berbeda-beda terhadap untuk. Oke. Terus lanjut. Apa lagi pertanyaannya gitu ya? Mungkin pertanyaannya ini banyak yang anak-anak pemudi Kristen dan Katolik mungkin banyak yang mempertanyakan nih Pak. Bagaimana nih pandangan Bapak misalkan pemuda Katolik dan pemudi Protestan menikah dan mereka tetap
berkeyakinan dengan agamanya masing-masing gitu. Apakah dilarang atau karena kan sama-sama menyembah Yesus Kristus kan, sama-sama istilahnya tujuannya sama, cuma mungkin caranya aja yang berbeda. Mungkin Katolik sih sebenarnya nggak jadi masalah perkawinan campur, itu istilahnya perkawinan campur, tapi tetap kalau di Katolik itu harus ikut kursus perkawinan. harus ikut kursus Kursus perkawinan, mau beda agama beda nggak apa-apa, tapi dia tetap harus dikursuskan. Jadi di situ ada yang perlu pelajarin lah. Jadi menjadi rumah tangga ini tidak sembarang. Jadi harus bagaimana mendidik anak segala macam itu. Dan memang kemarin juga kita kan sempat sunan juga nih. Nanti lihat ya, sama Romo Katolik. Beliau juga memang bilang bahwa untuk kita kan suka yang Islam nih kan, yang Islam itu suka takut apa? Wah nikah di gereja katanya kita dibaptis. Padahal nggak semuanya dibaptis. Nggak semudah itu dibaptis gitu ya. Artinya kalau bisa, Romo bilang kalau bisa satu agama. Memang lebih bagus satu agama. Karena apa? Karena mobil itu kalau setirnya dua kan rembot. Bener kan? Satu belok kiri, satu belok kanan. Mendingan satu, jadi nakoda itu satu. Sama-sama agama Islam aja, tapi ormas yang lain sudah berantem juga. Iya, kadang-kadang sama-sama Katolik juga kadang-kadang beda pilihan, satu pilih Prabowo, satu pilih ini. masuk politik jadi Kan bisa berantem juga. Enggak, ini kan kita perbedaan tuh ada. Iya. Makanya pada takut ntar lebaran ketemu orang tuanya, melihat politiknya lain gitu. Ini ada intermezzo. Udah lewat. Udah lewat politiknya ya. Iya, jadi beberapa minggu lalu kita sama Romo Katolik tuh kita ngebahas soal nikah beda agama, soal LGBT, bahkan bagaimana gereja Katolik memandang LGBT. Itu menarik gitu, lihat ya. Boleh hati ya, sudah sayang, sudah sayang. Sudah sayang. Oke, lanjut. Apa yang ingin lagi ditanyakan gitu ya? Berarti keuskupan Romawi itu sangat berpengaruh ya Pak. Dan berarti kan di tiap-tiap negara itu ada perwakilan yang disebut kardinal gitu Pak. Kardinal itu satu di negara kita aja ada satu kan. Kalau paus cuma satu. Jadi meluas seluruh dunia. Kalau kardinal masing-masing negara ada kardinal ya. Kardinal. Dia ini calon paus. Kardinal itu bisa calon paus gitu loh. Bisa dipilih. Nanti kalau mereka ada pemilihan bisa juga jadi calon kesempatan jadi paus. Setiap kardinal itu dipilih langsung oleh paus atau? Ya di sini mengirimkan delegasi ini dicalonkan bapak ini jadi kardinal, uskupnya harus uskup ya. Jadi ini uskup ini bisa ditunjuk jadi kardinal. Itu yang milih nanti sana. Berarti keuskupan itu di bawah kardinal? Iya, kardinal kan enggak keuskupan. Iya. Enggak, keuskupan setiap provinsi itu ada berapa uskup gitu loh. Jadi misalnya Jakarta ini satu uskup. Nanti kalau di Jawa Barat ada 2 uskup, satu di Bandung, satu di Bogor kalau nggak salah. Satu gereja katedral. Iya, yang ada katedral itu ada uskup. Kalau gereja-gereja lain, pastor. Kalau pastor itu di bawah uskup. Di bawah uskup. Jadi misalnya Jakarta ini pastornya banyak, puluhan ratusan. Dan Sunan juga pernah menghadirkan Romo Kardinal, Bapak Kardinal Romo Suyadi. Ya, nanti dilihat ya. Kita bahas BBM waktu itu sama beliau. Dan enak banget sih orangnya, siapa ya? Cocok lah. Saya cukup kalau beliau nanti kemudian jadi paus, saya ikutan bangga. Siapa itu? Pak Kardinal nih. Oh iya. Tapi saingannya banyak. Belum ada sejarahnya Pak. Belum. Kardinal Indonesia belum pernah ada. Jadi salah satu. Jadi Romo di Vatikan ada? Kenapa? Kardinal. Ada Pak Kardinal pastor uskup yang di Roma ada dari Indonesia. Jadi pembantu paus. Untuk paus di Vatikan ada orang Indonesia. Tapi tetap WNI atau WNI. Tapi hanya tenaga ahlinya. Misalnya ini Romo ini ahli kitab suci ini, Romo ini ahli kitab suci ini, salah satunya Romo ini ada dari Indonesia. Dan kemarin juga Romo Yadi juga bilang yang non Katolik boleh main-main ke sana ke
Vatikan sudah boleh. Terbuka, bukan cuma hanya Kristen aja, Islam juga masuk. Banyak. Gus ya aku tahu ini apa yang dari departemen sebelum pernah sana. Iya. Boleh lah nanti kita. Enggak, tadi ya mengenai apa tadi Romawi, apa maksudnya gimana? Saya nggak ngerti tuh. Mungkin salah. Terus maksudnya Romawi ini kan Vatikan lah ya. Vatikan. Ini bagaimana sih pengaruhnya dengan kondisi dengan kardinal kan Maksudnya ini ya. pengaruh Vatikan terhadap seluruh kardinal di Iya, dia pusatnya adalah di Roma itu. Sangat menguasai berarti kan Maksudnya mewarnai apa? iya maksudnya apa yang menjadi aturan di Vatikan kemudian jadi aturan juga Iya, betul. Jadi kalender liturgi semua itu semua sudah dikeluarkan dari sana. Kita tinggal ngikutin jalanin. Posisi Vatikan juga hari ini di tengah-tengah problematika dunia juga. Oh, di center. Dia bawa bangsa itu. Jadi kalau dia ada perdamaian dunia, dia ikut campur tangan juga. Iya. Misalnya tentang Palestina dan apa dengan Israel, dia ikut omongan kalau berpengaruh juga. Didengar lah. Oke, menarik sekali yang kita diskusikan ya. Karena ini ternyata masing-masing agama punya cerita tersendiri. Bagaimana Kristen memandang Katolik, Protestan memandang Katolik, bagaimana Katolik memandang Protestan. Buat sahabat atau pecinta terkenang yang beragama Protestan ataupun beragama Katolik masih punya unek-unek boleh di kolom komentar. Boleh disampaikan nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas. Satu pertanyaan penutup. Ini saya pengen ada satu statement dari Kristen dan Katolik. Kemarin kita membahas soal reinkarnasi. Hindu mengakui ada, Buddha mengakui ada. Kayaknya Konghucu juga ada. Iya. Islam enggak. Iya. Islam tidak ada ajarannya reinkarnasi. Bagaimana Kristen dan Katolik? Untuk reinkarnasi, jadi kita tidak mengakui adanya reinkarnasi. Tetapi kita harus menyadari bahwa Yesus itu juga reinkarnasi. Jadi, nah itu penting ini. Jadi di situ tuh sudah dinubuat para nabi bahwa nanti Allah sendiri yang jadi manusia untuk bebaskan manusia. Jadi, ya, jadi dia itu, jadi istilahnya itu kalau dari Yohanes 1 bab 1 itu ya, bahwa firman ini adalah sama firman ini adalah dia akan jadi manusia. Nah ini firman ini dia reinkarnasi ke dalam tubuh manusianya ini ya. Jadi Yesus Yesus itu, Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Itu percayaan antaranya. Dia sama saya sama. Gitu. Reinkarnasi untuk manusia biasa nggak ada, cuman dia punya kekuasaan. Iya, karena 100% Tuhan, 100% manusia. Iya. Suka gue mau jadi manusia mau apain? Gue mau berdebus sana itu. Dia kan maha kuasa. Kalau mungkin Muslim dia nggak percaya. Iya. Ya jadi. Kalau Muslim kan mana? Ya hanya nabi biasa. Kita juga manusianya itu nabi manusianya. Nah, karena dalam yang turun dalam Quran pun saya juga ikut baca bahwa Jibril bilang bahwa ini kalimatullah itu kan firman. Itu firman masuk ke dalam situ tuh. Cuman mungkin Muslim kurang didalamin lagi dari kalimatullah itu. Benar nggak? Itu coba kita bahas, kita ngomong bukan apa Pak. Kalimatullah ini kata-kata Tuhan, ini misal firman Tuhan yang menjadi manusia. Coba nanti perhatiin aja, dibaca. Apa ini kalimatullah? Ya ini kita bahas teman-teman, kita nggak mau ada perdebatan, jangan. Tapi kalau menurut saya inilah firman Allah yang jadi manusia. Iya, ini jadi manusia. Karena kalau di Hindu, misalnya ini Wisnu jadi Krishna, itu ada tuh. Jadi dia jadi manusia untuk menengahin antara perang Bratayuda. Kalau nggak ada dia
Nah, kan artinya berkali-kali kan Pak jadi Nah. Krishna ini. Jadi Nggak ada apa-apa. Dia namanya Atawara disebut. dia Dewa Wisnu turun itu untuk ngatasin masalah-masalah ini. Ada perbedaan antara Pandawa dan apa sih satunya Kurawa. Nah, perang Bharatayuda. Itu kalau di Sinta itu apa? Sri Rama. Itu juga tirisan dari Wisnu. Jadi dia bukan cuma satu kali bereinkarnasi tapi berkali-kali. Dan Krishna pun mati. Iya. Mati dia. Itu hanya dengan dipanah kakinya aja dia mati. Padahal dia saktinya luar biasa itu. Kita kan sering nonton Nah, saya wayang mah hafal. di Antv kan Krishna. Itu kekuatannya luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin tuh kalau Krishna sudah jadi titisan Wisnu. Nggak ada yang bisa ngalahin, tapi akhirnya dia mati. Iya. Iya, jadi reinkarnasi. Reinkarnasi. Iya. Oh, Bukan manusia meninggal terus dia berubah jadi hewan atau berubah jadi manusia lagi. jadi Iya. kalau dari kepercayaan agama Kristen yang terdahulu sebelum Protestan ini mesti gabung di Katolik, kita ini percaya atas Tritunggal. Tritunggal Ya, Trinitas itu kita percaya ya. Mungkin yang tidak percaya ini adalah saksi Yehova, itu yang nggak percaya. Tapi kalau Protestan masih sama Katolik hampir sama Trinitas. Jadi waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, itu kan manusia keturunannya itu berdosa semua. Mati, upahnya itu mati. Dia mati. Jadi ada hubungan antara Tuhan dan manusia itu jarak ada renggang. Dulu dekat sekali, sekarang jadi renggang. Nah, untuk menyatukan lagi itu Yesus itu Allah dan dia menyerahkan nyawanya, darahnya tertumpah untuk penebusan dosa-dosa kita yang dosa asal ini, dosa asal. Jadi dosa itu kita bawa supaya untuk menebus dosa kita. Gitu. Jadi kalau untuk orang Muslim, kalau di Muslim cuman tidak disalib, hanya diserupakan. Nah, itu di Muslim. Gitu. Iya, gitu loh. Loh, justru buat kita tuh, kalau untuk orang Kristen dan Protestan, Katolik juga, justru matinya dia ini yang menebus dia dan bangkit. Nggak ada orang yang mati bangkit, itu cuma dia doang ini. Itulah tujuannya Allah tuh, mati dan bangkit. Tapi kebangkitan Yesus itu Islam juga mengimani cerita itu. Iya, bukan kebangkitan. Bukan kebangkitan karena dia tidak disalibkan, dia cuma diangkat. Naik ke surga doang. Kalau Islam apa? Melihat Yesus tadi sana belum. Nah, ya cuma diangkat. Kalau ini dia bangkit dan diangkat naik surga gitu. Ya itulah. Jadi ini hanya sejarah. Jadi bukan sejarah. Kalau saya sejarah mah oke lah, boleh tanya. Nggak terasa kan Opa kita ngobrol jadinya sudah 30 menit. Iya, terima kasih. Sangat sekali sahabat para pecinta kerukunan pembicaraan kita hari ini. Mohon dukung kita terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalau ada kritikan dan masukannya juga lewat kolom komentar. Follow kita di Instagram @infokerukunan. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Kembali sekarang akan datang. Amin.